Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Handayani, NIM 18002184. Di sini saya akan menyampaikan mengenai business plan saya, di mana business plan ini bisa disebut sebagai rencana bisnis. Di sini saya akan memaparkan mengenai rencana bisnis di bidang makanan, yaitu saya mengangkat usaha selai Gadih Minang, di mana nama pada usaha saya ini berupa olahan selai yang dibuat dari bahan sayuran, yaitu dari wortel. Di mana pada tampilan PPT bisa dilihat bahwa terdapat foto selai wortel yang ada di sebelah kanan pada PPT. Selanjutnya, dalam rencana bisnis itu tentunya harus ada berbagai macam jenis ketentuan. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif, di mana selai wortel merupakan produksi makanan yang dibuat dari sari buah wortel yang biasanya digunakan untuk membuat kue atau campuran yang digunakan dalam roti tawar. Pada umumnya, selai yang sering dijumpai adalah selai nanas, selai stroberi, selai serikaya, ataupun blueberry. Namun kali ini selai nanas hadir, selain selai nanas, itu hadir selai wortel, di mana menumbuhkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi wortel yang mengandung vitamin, yaitu vitamin A yang sangat baik untuk kesehatan, terutama mata. Usaha pembuatan selai wortel ini sendiri merupakan usaha yang kurang diminati atau kurang dikembangkan, sehingga jumlah pesaing di pasaran masih sangatlah sedikit. Padahal jika dalam pengembangannya diseriusi, maka usaha ini akan mendapatkan banyak keuntungan karena wortel bukan termasuk tanaman musiman, serta mudah didapatkan dan mudah dalam diproduksi, baik jumlah banyak ataupun sedikit, dan bahan yang berupa wortel tersebut dapat ditemui di pasar. Selanjutnya, latar belakang usaha, di mana pada masa sekarang, kebutuhan pokok sangatlah mudah didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat selalu bertambah, beraneka ragamnya. Sekarang, masyarakat tidak terlalu fokus kepada makanan pokok, melainkan lebih memilih makanan cemilan. Tidak jarang kebutuhan pangan, lebih tepatnya cemilan yang diinginkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Sehingga setiap konsumen itu memiliki berbagai macam jenis olahan pangan yang dibutuhkan, yaitu dengan sesuai selera dari individu tersebut masing-masing. Selanjutnya, ada visi dan misi dari selai nanas, maksudnya selai wortel, di mana visi dari selai wortel ini menjadi salah satu prosedur selai wortel terkemuka di Bengkulu dengan memanfaatkan bahan yang alami tanpa menggunakan bahan pengawet. Bahan pengawet biasanya sering digunakan atau sering dikonsumsi oleh masyarakat dengan membeli makanan cepat saji. Nah, di sini pada visi ini pada masyarakat Bengkulu, terutamanya yang mengkonsumsi selai itu lebih mengkonsumsi selai stroberi, selai nanas, atau jenis selai lainnya, sehingga selai wortel hadir untuk dikonsumsi yang terutama nilai gizinya lebih tinggi, menyehatkan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Nah, selanjutnya ada misi, di mana misi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta mengandung vitamin A. Selanjutnya memberikan variasi jenis rasa selai. Yang ketiga menggambarkan atau mengembangkan produksi wortel di Bengkulu. Selanjutnya ada tujuan menghasilkan produk selai yang enak, bergizi, dan tanpa menggunakan bahan pengawet. Yang ketiga ada analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini tentunya kita ketahui bahwa terdapat 4 ada kelemahan, yang ketiga ada peluang, dan yang keempat ada ancaman. Di mana dalam proses
selai wortel ini tentunya terdapat kekuatan, yaitu daripada selai wortel ini adalah selai yang terbuat dari wortel yang mempunyai kelangkaan atau jenis selai yang berbeda pada umumnya, karena banyaknya di sekitar kita hanya ada selai coklat, selai nanas, pandan, dan stroberi. Selai ini merupakan selai yang memiliki daya tahan yang lama atau dapat disimpan di suhu ruang dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ada kelemahan, di mana kelemahan dari selai wortel adalah keenceran dan kekentalannya bisa diuji, yaitu dengan kekentalan atau keenceran dari selai wortel ini dapat dikonsumsi menjadi bahan pangan atau dapat dikonsumsi sebagai bahan isian pada bahan kue. Terkadang banyak orang yang memiliki rasa yang berbeda-beda tergantung pada kesukaan atau selera dari masing-masing individu. Selanjutnya ada peluang, di mana selai wortel semakin banyak peluangnya, karena banyak sebagian orang yang tidak suka dengan wortel. Jadi dengan dijadikannya selai yang bisa digunakan pada olesan roti sebagai sarapan pagi dan cemilan, dapat membuat siapa saja suka dengan wortel yang memiliki banyak vitamin dan baik buat mata dan kesehatan. Selanjutnya ada ancaman, di mana ancaman datang dari produsen dari selai wortel itu sendiri, yaitu banyaknya pesaing dengan varian rasa selai lainnya. Seperti sudah disebutkan tadi, selai yang kita temui pada sebelumnya, yaitu selai nanas, selai coklat, selai pandan, selai srikaya, selai stroberi, dan masih ada lagi jenis selai lainnya. Tapi selai wortel ini hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana pemanfaatan wortel ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga jarang dari masyarakat itu mengkonsumsi wortel. Selanjutnya ada deskripsi usaha, di mana nama perusahaan ini yaitu Selai Gading Minang, di mana sebuah usaha yang bergerak di bidang makanan dengan memproduksi selai wortel, di mana arti Gading Minang ini adalah perempuan Minang, di mana perempuan Minang yang dimaksud adalah si penjual produk selai wortel ini memiliki darah keturunan Minang sehingga diberi nama Selai Gading Minang. Selanjutnya ada bidang usaha, yaitu menjual dalam golongan makanan semi berkadar air sekitar 15-20% dengan tekstur yang lunak dan plastis, yang biasanya digunakan untuk membuat kue atau makan dengan roti tawar dan jenis olahan lainnya. Selanjutnya ada nama produk, di mana produk ini adalah selai atau selai yang diolah atau digunakan sebagai bahan dasarnya dari sari wortel yang dijadikan selai. Selanjutnya ada lokasi usaha, di mana lokasi usaha pada Selai Gading Minang ini dibuka di sebuah lapak yang berada di tempat keramaian dan melakukan promosi di sosial media. Selanjutnya ada keunggulan produk yang ditawarkan, di mana keunggulan dari selai wortel ini adalah merupakan produk baru dan jarang ditemui atau belum pernah dibuat sebelumnya. Mempunyai rasa yang enak, memiliki gizi yang berguna bagi tubuh, harga terjangkau, bisa dikonsumsi oleh semua orang atau semua kalangan, anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Selanjutnya, ada dampak dari usaha, di mana pada usaha selai wortel ini berupa limbah hasil produksi berupa sampah dari kulit wortel yang mudah busuk sehingga dapat mencemari udara di lingkungan sekitar tempat pengelolaan selai wortel ini sendiri. Selanjutnya ada rencana pemasaran, di mana selai wortel yang bermanfaat bagi tubuh biasanya dikonsumsi oleh semua golongan usia dan juga disukai oleh banyaknya masyarakat di Kota Bengkulu. Maka target dari selai wortel ini adalah seluruh masyarakat Kota Bengkulu tanpa terkecuali, dari semua kalangan, dari orang tua, dewasa, maupun anak-anak. Untuk mencapai target pasar yang diinginkan, maka kami melihat tempat atau lokasi usaha yang dekat dengan keramaian dan dikunjungi oleh banyak orang, dan mendirikan lapak atau dengan menyewa toko. Selanjutnya ada rencana produksi, di mana dalam rencana produksi ini ada bahan baku. Bahan baku yang kita gunakan tentunya adalah wortel, di mana
Di sini bahan baku utamanya 1 kilo wortel, setengah kilo gula, secukupnya garam, secukupnya kayu manis, dan bahan lainnya jika diperlukan. Yang kedua ada alat atau teknologi, di mana alat yang digunakan untuk membuat selai wortel yaitu yang pertama ada kompor gas, nampan, timbangan, pisau, ember, baskom, spatula, loyang, kukusan, sendok, kuali, blender, talenan, dan tabung gas. Selanjutnya cara pembuatan selai wortel, di mana bahan dari cara pembuatan selai wortel itu pertama kita sisihkan atau kita bersihkan dulu wortel, dicuci, kemudian setelah dicuci dibersihkan atau dikupas kulitnya, kemudian dipotong-potong atau juga bisa diparut. Dari selesai sudah memarut atau memotong-motong wortel, diberi air, dikasih gula 180 gram, setengah batang kayu manis. Dalam proses pembuatannya itu dimasak dengan kompor api kecil atau api sedang. Selanjutnya ada persiapan, di mana pada produksi selai wortel ini yang pertama masukkan 450 gram wortel ke dalam gelas yang dikerok atau dibersihkan atau dipotong-potong besar, di mana kami memotongnya menjadi potongan-potongan kecil dengan pemrograman 2 detik kecepatan 5. Kami menurunkan potongan ke arah bilah atau ke arah pisau. Yang kedua, caranya kami menuangkan air dan memasak dengan pemrograman 30 menit 100 derajat. Kecepatan sesuai dengan tekstur dari selai tersebut. Apakah masih sangat basah atau sudah cukup kering. Selanjutnya yang ketiga, kami mengambil kesempatan ini untuk memarut 50 gram wortel yang telah kami simpan dan akan kami gunakan pada langkah ke-7. Yang keempat, setelah beberapa saat kami memeriksa apakah mereka atau yang dimaksud selai wortel tersebut matang dengan baik dan lembut. Jika tidak, kita bisa memperpanjang waktu masak selama 5 menit lagi. Yang kelima, kami menyaring isi gelas dengan saringan jaring halus. Dengan sendok, kita peras dengan baik agar wortel mengeluarkan airnya atau mengeluarkan sarinya. Selanjutnya yang keenam, tanpa mencuci gelas, kami memasukkan kembali wortel ke dalam gelas dan menghancurkannya 10 detik. Dengan kecepatan 5 detik, kami menurunkan pasta ke arah bilah atau ke arah pisau, sehingga dapat mempercepat proses pemotongan dari wortel tersebut. Yang ketujuh, tambahkan gula dan aduk perlahan hingga wortel mengering dan kandungan airnya pun berkurang. Di mana program kami yaitu 10 menit dengan 100 derajat Celcius. Yang ke-8, pada akhirnya kami memeriksa apakah tekstur selai sudah memadai. Dengan kata lain, saat diletakkan di atas piring dingin, tidak menyebar dan tetap dalam satu tumpukan. Yang terakhir, setelah semuanya selesai, maka selai tersebut dapat dikemas atau dimasukkan ke dalam kemasan. Nah, selanjutnya ada rencana manajemen, di mana ada struktur organisasi dan personilnya. Di sini pembimbing usaha saya yaitu Bapak Irsyad SPD MPD, dan direktur atau pemilik usaha itu saya sendiri. Selanjutnya ada logo perusahaan, di mana pada logo tersebut terdapat tulisan Gadis Selai Minang, yaitu membacanya itu dari Selai Gadis Minang. Nah, di situ ada lambang wortel yang dibuat dari kartun wortel, sehingga orang dapat memahami bahwa selai yang kami buat tuh selai dari wortel. Selanjutnya ada rencana keuangan, di mana yang pertama anggaran biaya. Di sini saya mempunyai modal 5 juta. Sehingga jenis pengeluaran pertama ada peralatan penunjang, termasuk sewa toko, yaitu biayanya sebesar Rp3.700.000. Yang kedua ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai di sini yang dimaksud adalah berupa plastik atau kemasan yang digunakan untuk mengemas selai tersebut jika sudah masak. Itu dengan biaya Rp300.000. Biaya perjalanannya itu
biaya dalam mencari bahan-bahan untuk membuat selai itu Rp750.000. Di sini bahan perjalanannya itu termasuk misalnya ada orderan atau kita mengantar-ngantar ke toko atau tempat perbelanjaan, sehingga kita menitipkan selai tersebut dan membutuhkan biaya perjalanan. Yang terakhir ada lain-lain, di situ kami masukkan ada Rp250.000. Biasanya total biayanya 5 juta. Nah, lain-lain ini di luar dugaan kita, misalnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita bisa dapat menggunakan biaya tersebut. Selanjutnya ada proses produksi, di mana yang pertama adalah kupas dan bersihkan wortel, blender wortel dengan tambahkan air secukupnya. Yang kedua yaitu wortel yang telah di blender dimasukkan ke dalam wajan. Kemudian tambahkan setengah kilo gula, 1/4 sendok teh garam, dan sedikit kulit manis ke dalam wajan yang telah diisi wortel, yang wortel tersebut sudah diparut atau sudah dipotong kecil-kecil. Atau kita bisa menggunakan blender agar cepat dalam menghancurkan wortelnya. Selanjutnya yaitu hidupkan kompor, lalu masak dan aduk-aduk adonan sampai air yang ada di adonan mengering. Nah, di mana maksudnya di sini jika tekstur selai tersebut sudah terlihat bahwa selai tersebut dapat dikemas, yaitu dengan menandakan bahwa selai tersebut sudah mengering atau airnya tidak ada lagi, sehingga teksturnya bertumpuk dan tidak mudah menyebar atau tidak cair. Yang kelima, setelah adonan mengental dan kering, maka jadilah selai wortel. Lalu matikan kompor dan tunggu hingga dingin. Nah, di sini maksudnya jika selai wortel tadi sudah jadi, sudah kering, dan teksturnya sudah agak padat, maka tidak boleh dimasukkan ke kemasan langsung. Perlunya didinginkan atau dengan adanya pendinginan, maka selai tersebut lebih tahan lama. Selanjutnya yang keenam, setelah selesai wortel didinginkan, baru dimasukkan ke dalam kotak atau kemasan yang telah diberi merek atau logo. Yang ketujuh, selai wortel siap untuk. Nah, berikut ini ada peralatan penunjang, di mana saya sudah menjelaskan tadi, di mana peralatan penunjang pada pembuatan selai ini, di mana ada lemari. Lemari ini digunakan untuk tempat jika sudah selesainya dalam proses pengemasan. Jika sudah dikemas, maka diletakkan di lemari. Selanjutnya ada kompor gas untuk memasak dari selai wortel tersebut. Yang kedua ada nampan untuk memotong-motong wortel. Yang keempat ada timbangan, yaitu untuk mengukur berapa berat wortelnya, berapa berat gulanya, dan ukuran airnya berapa. Yang kelima ada pisau untuk memotong wortel atau kayu manis. Yang keenam ada ember sebagai wadah atau tempat air. Yang ketujuh ada baskom, di mana ini digunakan untuk menampung wortel yang sudah dibersihkan. Selanjutnya ada spatula, yaitu untuk mengaduk. Yang kesembilan ada loyang untuk mencetak atau mendinginkan dari selai wortel tersebut. Yang ke-10 ada kukusan. Yang selanjutnya ada loyang. Yang ke-11 ada sendok. Yang ke-12 ada kuali, di mana digunakan untuk memasak sari pati wortel yang telah dicampur dengan air dan gula tersebut serta kayu manis. Selanjutnya blender atau parutan. Jika kita ingin cepat, maka kita harus menggunakan blender. Kalau menggunakan parutan, teksturnya lebih kasar. Jika menggunakan blender, teksturnya lebih halus. Selanjutnya ada alenan, yaitu digunakan untuk memotong alas untuk memotong wortel. Yang terakhir ada tabung gas. Nah, berikutnya harga bahan yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu ada wortel. Wortel yang digunakan biasanya 1 kilo. Di sini saya beri harga Rp7.000. Selanjutnya ada gula setengah kilo dengan harga satuan 14.000. Kita gunakan tidak 1 kilo, namun kita menyesuaikan berapa banyak wortelnya. Di sini saya takar
yaitu setengah kilo saja, yaitu dengan harga sebenarnya Rp7.000, garam secukupnya yaitu Rp3.000, dan kayu manis secukupnya dengan harga Rp2.000. Nah, bahan yang dibutuhkan tersebut jika kita menginginkan atau membuat selai wortel dalam hasil yang kecil, atau mendapatkan hanya satu mangkuk selai wortel saja. Nah, berikut ini kalkulasi harga, di mana modal satu kemasan yang kecil itu 19.000, sehingga kenaikan harga yang diinginkan yaitu dari 10%, dari 100% per 70 dikali 19.000, yaitu Rp27.142, di mana di sini dibutuhkan karyawan, sehingga gaji karyawan persen dari gaji karyawan yaitu 19.000, 10 dibagi 100 dikali 19.000 sama dengan 1.900. Dan ada penyusutan alat, di mana biasanya wortel sering mengalami penyusutan. Dari awalnya beratnya 1 kilo bisa menjadi 8 gram. Selanjutnya penyusutannya itu 5 dibagi 100 dikali 19.000 sama dengan Rp950. Jumlah biaya tambahan yaitu Rp2.850, di mana harga jual sama dengan kenaikan harga ditambah jumlah biaya tambahan atau jumlah porsi sama dengan Rp2.142 ditambah Rp2.850 per 10, sehingga dibulatkan menjadi 5.000, yang sebenarnya itu dengan jumlah 2.999. Dengan supaya mudah untuk dipasarkan atau mendapatkan keuntungan, dibulatkan menjadi Rp5.000. Nah, di sini total laba bersih sama dengan total penjualan dikurang modal usaha ditambah biaya tambahan, yaitu sama dengan 5.000 dikali 10 dikurang Rp27.148 ditambah Rp2.850 sama dengan Rp20.007. Total pengeluaran dari satu resepnya adalah 5.000 dengan modal 19.000. Keuntungan yang didapat adalah sebesar 31.000 dengan laba bersih yang didapatkan setelah dikeluarkannya gaji karyawan dan lainnya. Jadi jumlahnya itu Rp20.007 setiap resepnya. Diperkirakan terjual dalam satu hari sekurang-kurangnya adalah 30 buah. Maka penjualan satu dari harga sebesar Rp150.000 ini diperoleh keuntungan Rp93.000 dengan laba bersih Rp60.000 dan waktu kerja hanya sekitar 5 jam, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Terakhir, penutup. Pada bus Sinesplan yang dibuat ini bertindak sebagai perangkat pemegang kendali di perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang, sehingga dalam pembuatan selai wortel ini bahan yang dibutuhkan tidak hanya proses pembuatannya tidak memakan waktu yang lama, sehingga pada saat persiapan harusnya memiliki konsep dan lokasi pemasaran yang matang, sehingga dalam proses produksinya tidak memakan biaya yang cukup banyak karena bahan bisa didapat di pasar tradisional. Dengan adanya selai wortel ini akan membuat masyarakat mengkonsumsi wortel secara tidak langsung, dan khasiat wortel sangatlah penting bagi tubuh, serta minim dan kurang tertariknya masyarakat yang mengkonsumsi wortel. Sehingga kami di sini mengolah selai yang akan kaya manfaat, yaitu selai wortel. Mungkin hanya itu hasil presentasi dari rencana bisnis saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.